Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menciptakan manusia dari unsur tanah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang membawa Islam sebagai frame kehidupan, dilengkapi dengan panduan yang lengkap silmi kafah sebagai referensi kehidupan, sebagai panduan kehidupan untuk merebut keselamatan dunia dan keselamatan kita nanti insya Allah di akhirat. Kita umat Islam sangat meyakini bahwa kehidupan di permukaan bumi ini hanya terminal sementara untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita yakin bahwa ada akhirat dan masih ada 3 stasiun yang akan kita hadapi, dan keselamatan di stasiun berikutnya sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini yang sangat sebentar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Sadarlah hai umat manusia bahwa awalnya ini kita tiada, berasal dari ketiadaan atau berasal dari maut. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, keluar dari rahim ibu kita dengan menggenggam syahadat, menggenggam kesaksian, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, pindah dimensi ke alam barzah. Ya, kita tidak tahu nanti berapa lama kita menunggu di sana. Setelah itu kita akan dihidupkan kembali di alam kebangkitan dengan menerima buku catatan amal. Mudah-mudahan kita semua jemaah para pendengar Radio Al-Markas menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan sebagai tanda keselamatan kita insya Allah di kehidupan berikutnya. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, ini sudah malam 23 Syawal ya, 1443 Hijrah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2022 Masehi.
Berarti sudah ada 23 hari bulan Ramadan, yang bulan yang penuh keberkahan, telah meninggalkan kita. Insya Allah yakin bahwa kita semua mendapatkan predikat kemuliaan sebagaimana tujuannya kita diundang untuk melatih diri berpuasa selama 1 bulan. La'allakum tattaqun. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman, untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita menjadi bertakwa, dan kita dihimbau oleh Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Tadi ayat yang saya bacakan dalam mukadimah, saya bahasakan itu adalah peta jalan kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, jadikanlah iman kita yang kuat, yang kokoh untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Itulah sebenarnya hakikatnya, itulah ketakwaan. Jadikan iman kita untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah sebenarnya ketakwaan yang diharapkan oleh Allah selalu kita tingkatkan untuk menuju pada puncak ketauhidan sejati, al-muslimun, penyerahan diri. Nah, mungkin saja menurut saya bahwa ketakwaan yang kita dapatkan setelah bulan suci Ramadan kualitasnya mungkin berbeda-beda, dan kita bisa rasakan karena perubahan yang kita dapatkan setelah bulan suci Ramadan kita bisa rasakan. Jadi kita bisa mengukur diri kita dalam bentuk, mungkin dalam bentuk ketenangan jiwa, kesabaran dalam bagaimana menyikapi kehidupan, dan bisa dinilai oleh orang luar. Jadi orang lain bisa menilai apa yang kita dapatkan, mungkin dalam bentuk perubahan sikap dan perubahan perilaku, bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan alam ini. Nah, perbedaannya sangat ditentukan keseriusan kita kemarin untuk melaksanakan ibadah. Selain ibadah wajib puasa, itu ditawarkan amalan-amalan sunnah. Ada tarwih, ya, ada tahajud, ada baca Quran, ada sedekah, infak. Pembeda yang kedua kalau menurut saya adalah ada hak prerogatif Allah yang kita perebutkan dan kita fokus di 10 akhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Yang sebenarnya itu persiapannya itu mulai dari hari pertama. Yakin bahwa kita semua yang serius kemarin itu, kemudian kita menunggu fokus pada akhir Ramadan, yakin semua kita mendapatkan percikan Lailatul Qadar. Mungkin berbeda-beda juga tingkatannya, tergantung dari taraf kesucian diri kita memproses diri mulai dari hari pertama sampai akhir Ramadan. Makhluk lain saja dapat, jadi seluruh alam ini mendapatkan. Nah, motivasinya lanjutkanlah amalan-amalan Ramadan yang kita praktekkan kemarin. Jadi hanya bulannya yang pergi, tetapi amaliannya masih tinggal siap untuk diamalkan selama 11 bulan, dan kita minta doa mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan untuk menyambutnya bulan Ramadan tahun depan. Tahajud masih siap untuk diamalkan. Lanjutkan bacaan Quran kita, jangan hilang bacaan Quran kita setelah bulan suci Ramadan. Mohon maaf, puasa, kalau hanya wajibnya kita mau puasa berarti tahun depan baru kita puasa.
Disinilah Rasulullah memberikan ruang kita untuk mengamalkan puasa-puasa sunnah. Dan jangan lupa ini tinggal berapa hari nih? Tinggal 1 pekan. Hati-hati jangan sampai ketinggalan Ki. 6 hari. Saya yakin jamaah Al-Markas, para pendengar rata-rata sudah selesai 6 hari. Saya di awal-awal bulan Syawal itu saya sampaikan, saudara-saudara kita, orang tuaku, anak-anakku yang belum mempraktekkan misalnya Senin Kamis, bisa dipilih Senin Kamis sampai cukup 6. Tetapi bagi yang sudah mempraktekkan Senin Kamis, tidak ada itu nilai tambahnya kalau Senin Kamis kita puasa Syawal. Berarti tidak ada tambahan kan? Ya. Manfaatkan, masih ada 1 pekan, dan insya Allah bisa lanjutkan nanti Senin Kamis. Ada Ayyamul Bid setiap pertengahan bulan Qamariyah 13, 14, 15 ompok itu disunahkan. Sudah ada saudara kita yang mempraktikkan puasa Daud. Hadirin sidang jemaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Seperti yang disampaikan tadi, protokol bahwa tema utama saya adalah sains dan teknologi atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini memang merupakan salah satu misi atau cita-cita saya, bagaimana meluruskan dalam tanda petik bahwa ilmu pengetahuan apapun yang dikaji orang itu bukan hanya mengantar pencari ilmunya untuk memahami dan mengetahui tentang objek yang dipelajari, bukan hanya mengantar pencari ilmunya untuk terampil, misalnya bagaimana membudidayakan tanaman bagi orang pertanian, tetapi di balik ilmu yang dipelajari itu, ilmuwan itu bisa menemukan kebesaran Tuhan di balik ilmu yang dipelajari, dan ruang nanti untuk bagaimana dengan ilmunya lebih mendekatkan diri kepada pemilik ilmu. Bahkan di dalam bahasa Al-Quran, bahwa yang dimaksud ilmuwan atau ulama itu salah satu cirinya ketika ilmu yang dikaji itu mengantar dirinya untuk lebih takut mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada pemilik ilmu, dan berusaha selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan sebagai pemilik ilmu. Sehingga saya katakan bahwa ilmu apapun sebenarnya, apakah itu ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu perikanan, peternakan, adalah perjalanan spiritual untuk lebih mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau cara mencari ilmunya benar, karena ini yang tantangan, ya perlu diformulasi ulang ilmu pengetahuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini sudah beberapa kali pertemuan bahwa saya fokus membahas kemarin lingkungan, dan kita sudah membahas salah satu komponen atau unsur lingkungan sekaligus unsur pembentuk diri, ya, karena segala sesuatu yang ada di luar diri kita atau yang disebut dengan alam makro atau makrokosmos, sebenarnya itu juga yang membentuk alam diri kita atau alam mikro.
Kita sudah bahas mengenai air, salah satu komponen lingkungan, salah satu unsur lingkungan. Tetapi air adalah pembentuk diri. Bahkan 70-80% unsur diri kita adalah air. Dan seluruh makhluk hidup diciptakan dari unsur air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bahwa seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Kita sudah bahas bagaimana proses terjadinya siklus air, dengan kita menyinggung kemarin proses terjadinya hujan. Di mana terkadang terlupakan, saya pengajar hujan, tetapi sekarang baru saya sadar bahwa ketika aku ajarkan bagaimana proses terjadinya hujan, mestinya saya kutip referensi dari kitab suci bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Kita hanya jelaskan kepada mahasiswa bahwa dia bisa terjadi karena ada proses penguapan. Ada matahari yang menguapkan air, setelah itu naik membentuk awan. Setelah itu memenuhi syarat untuk turun menjadi hujan. Tidak pernah kita sentuh kepada mahasiswa bahwa yang menurunkan itu adalah Allah. Disinilah Allah memang ada pertanyaannya dalam Al-Quran. Kamu yang menurunkan hujan atau aku yang menurunkan hujan? Sama dengan saya mengajar bagaimana anak-anak memupuk tanaman supaya dia bisa tumbuh subur. Ada ayatnya juga, kamu yang menyuburkan tanamanmu atau aku yang menyuburkan tanamanmu? Nah, hal-hal begini ya, saya coba sekarang ketika saya mengajar menyentuh sumber utama ilmu pengetahuan atau referensi utama ilmu pengetahuan, yaitu kitab suci Al-Quran. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa pentingnya kita untuk bagaimana mengkaji, apakah itu mengkaji lingkungan atau mengkaji diri kita, itu adalah salah satu jalan untuk lebih mengenal siapa di balik diri kita, siapa di balik lingkungan. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa apa yang ada di luar dirimu, bertebaran di luar dirimu, ada tanaman, ada hewan, ada air, itu adalah disitulah tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayatku bagi orang yang yakin. Begitu pula dalam dirimu, wa fi anfusikum afala tubsirun, begitu pula dalam dirimu. Di situ juga bisa kita pelajari betapa kebesaran Allah di balik diri kita. Afala tubsirun, apakah kamu sering merenungkan betapa jantung ini tidak pernah berhenti berdetak? Apakah kita pernah merenungkan betapa awal dari badan jasad kita sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang? Sudah sering saya sampaikan, badan jasad itu berasal dari sel. Satu sel yang ukurannya 1/10.000 cm. Jadi kita semua ini berasal dari 1/10.000 cm kecilnya. Diproses selama 9 bulan 10 hari dalam rahim, akhirnya bisa kita keluar ya dengan rata-rata berat badan 3 kg ya. 3 kg itu kurang lebih 3 triliun sel. Berarti 3 triliun titik yang membentuk badan kita menjadi bayi, setelah itu tumbuh menjadi dewasa, dan yakin dari dewasa itu akan kembali nanti ke asalnya. Nah, sehingga kalau kita mengkaji mendalam diri kita dan mengkaji mendalam apa yang ada di luar diri kita, insya Allah ya, jalan berpeluang kita untuk menemukan siapa di balik diri.
Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa memahami, mengenal dirinya secara mendalam, itu berpeluang besar untuk menemukan atau memahami, mengenal Tuhannya melalui dari perenungan-perenungan dirinya. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa alam diri atau alam mikro dan alam luar diri itu bersambungan dan merupakan satu kesatuan. Bahkan unsur-unsur yang menyusun diri persis sama yang menyusun unsur di luar diri kita. Ada 16 unsur utama yang menyusun tubuh tanaman. 16 unsur utama. Itu juga 16 unsur utama yang menyusun diri. Tetapi kalau kita telusuri semua unsur yang menyusun diri itu kurang lebih 92 unsur. Karena itulah yang ada dalam tanah dan itu yang menyusun diri. Allah menyampaikan bahwa aku ciptakan manusia dari tanah, aku menciptakan manusia dari unsur air. Berarti yang menyusun tubuh kita adalah unsur-unsur tanah dan unsur air. Ini perlu saya selalu tekankan, bahwa kesadaran akan bahwa diri kita adalah bagian dari unsur lingkungan itu nanti akan menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran kita menghargai apa yang ada di luar diri kita. Yang saya katakan, saya definisikan ulang lingkungan. Jadi mulai dari saya SMA, SMP sampai dengan doktor, didefinisikan bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri, ada yang hidup, ada tak hidup. Saya bilang komen di situ. Ada yang hidup, ada tak hidup, yang membentuk diri kita dan bersambungan dengan diri. Beda nih cara tak menyikapi nanti. Karena kalau itu sudah masuk di pikiran, begitu saya mau kotori air, saya sadar bahwa saya kotori bagian dari diriku. Jadi akhirnya saya merenung bahwa definisi yang mengantar kita cara berpikir, ketika definisi itu kurang pas, akan menentukan sikap kita yang kurang pas menyikapi kehidupan. Nah, unsur-unsur yang ada di tanah bisa bersenyawa atau bergabung. Misalnya air. Kalau kita lihat air ya, rumus kimianya atau rumusnya itu kan H2O. Artinya 2 hanya 1 oksigennya. Air sebagai molekul, namanya molekul atau penggabungan antara H dan O, itu kan bisa dilihat ya. Ini bisa, tidak ada air dekat saya. Tetapi pembentuknya sebenarnya itu sesuatu yang tidak nampak. Karena H tidak bisa dilihat, oksigen tidak bisa dilihat. Ada yang bisa lihat oksigen? Yang menjadi masalah kemarin yang diserang oleh corona yang selama 2 tahun ini ya. Oksigen itu tidak bisa dilihat. Apa yang bisa kita renungkan dari sini berarti sesuatu yang tidak nampak, ketika dia menggabung bisa menjadi wujud yang nampak. Jadi hanya tidak bisa dilihat, oksigennya tidak bisa dilihat, setelah melebur ya menjadi molekul bisa dilihat. Tetapi pada kondisi tertentu dia bisa juga hilang. Kapan dia bisa hilang air itu? Ini salah satu sifatnya adalah dia bisa menguap. Ketika dia menguap, tidak ada yang bisa lihat gitu. Tetapi yakinkah kita bahwa dia ada? Karena ketika dia menguap itu dia menyejukkan udara, dia bisa terbang naik ke atas membentuk awan. Membentuk awan sudah mulai kelihatan lagi, tetapi belum kelihatan air. Nanti kita yakin bahwa rupanya yang menguap menjadi awan itu kembali menjadi air. Kelihatan lagi dengan mata telanjang. Jadi mohon maaf, kalau kita telusuri nanti unsur-unsur diri kita sampai ke unsur-unsur lingkungan, bahwa yang menyusun diri kita ini itu sesuatu yang tidak nampak sebenarnya.
Makanya dikatakan bahwa semua diri kita ini memiliki tubuh gelombang. Semua diri kita ini memiliki sebenarnya tubuh cahaya. Ya mungkin bahasanya ini bahwa kita punya tubuh ruh, kita punya tubuh jiwa. Siapa yang bisa mendekati tubuh ruhnya, tubuh cahayanya, insya Allah itu dia memiliki kesucian jiwa. Sehingga boleh jadi dia bisa disaksikan di mana-mana. Jadi kewalian itu sebenarnya itu semuanya kita miliki. Jadi semua kita ini memiliki potensi kewalian. Kita semua memiliki tubuh ruh. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Apa yang membatasi untuk munculnya aktualnya kita punya kesucian adalah dosa-dosa. Makanya ada proses pensucian. Nah, Ramadan kemarin itu adalah proses pensucian diri. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, unsur-unsur tanah dan sifat-sifat tanah bisa menjadi referensi atau acuan untuk kita merenung untuk bagaimana menyikapi dan mensifati unsur tubuh kita, yaitu tanah. Kalau di dalam kajian ilmu pengetahuan, tadi unsurnya itu ada 92 unsur. Jadi masing-masing memiliki sifat tersendiri. Misalnya unsur C-nya, oksigennya, nitrogennya itu ada sifat-sifat tersendiri. Kita pelajari semua di bidang ilmu kimia. Ada sifat-sifatnya. Apa sifatnya C, apa sifatnya N. Nah, supaya itu bisa menjadi bahan renungan. Kalau ini ada dalam diri saya, berarti sifat-sifat baik dari unsur itu bisa kita menjadikan acuan untuk bagaimana kita bersikap. Nah, untuk ranah ilmu pengetahuan, sifat tanah itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan sifat fisik. Jadi fisiknya tanah, ya, menampilkan warna, menampilkan tekstur namanya, ya. Ada tanah liat, ada tanah yang berdebu. Saya bilang ini juga yang diungkap dari Al-Quran ini. Di Al-Quran itu ada tanah liat. Aku ciptakan kamu dari tanah liat. Ada tanah lumpur. Ada juga debu. Nah, dipelajari di dalam ilmu pengetahuan ini disebut dengan tekstur. Jadi perbandingan antara berapa debunya, berapa pasirnya, berapa unsur-unsur liatnya itu menentukan tanah itu subur atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tanah itu memiliki namanya sifat kimia. Apa yang tergambar di sifat kimia itu kandungan unsur-unsur. Itu tadi yang ada 92. Ini menarik ini. Karena kelengkapan unsur-unsur kimia ini itu sudah diteliti. Kenapa kalau bejana atau tempat makanan tertentu dijilat oleh anjing itu dianjurkan untuk dicuci 7 kali, salah satunya adalah tanah. Rupanya diteliti itu bahwa ada unsur-unsur kimia tanah yang bisa mengikat unsur-unsur yang berbahaya yang berasal dari jilatan anjing itu. Bahkan kemungkinan ya ada unsur-unsur kimia tanah itu yang bisa
mengeliminir kalau ada virus yang dikandung oleh air liur dari anjing. Ini hasil penelitian. Kemudian sifat tanah yang ketiga adalah dia memiliki sifat yang disebut dengan sifat biologi. Sifat biologi itu adalah kandungan makhluk-makhluk hidup kecil atau bahasa pengetahuannya mikroba yang ada dalam tanah. Ini juga menentukan kesuburan. Jadi ketiga sifat ini bergabung untuk menentukan apakah tanah itu subur atau tanah itu tidak subur. Yang saya robah sekarang, apakah tanah itu sehat atau tanah itu tidak sehat. Kenapa saya robah dari tanah subur menjadi tanah sehat? Karena tanah subur yang mengandung unsur-unsur berbahaya, misalnya ada namanya CD, ada Hg, itu logam berat, ya itu subur tetapi dia tidak sehat. Karena kalau dia masuk di dalam produk tanaman, dimakan oleh orang sangat berbahaya, berarti dia tidak sehat. Makanya saya coba merubah dari tanah subur menjadi tanah sehat. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, yang berikutnya yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita, apa fungsi dan peran dari tanah? Saya kira kita sudah bisa menyaksikan bahwa peran utamanya itu menopang kehidupan. Kita hidup di atas tanah, tanaman hidup di atas tanah. Ya. Jadi seluruh aktivitas makhluk itu berpusat di tanah. Dan yakin bahwa aktivitas kita di permukaan tanah nanti itu, tanah itu akan menjadi saksi. Sebagaimana menjadi saksinya seluruh anggota badan kita terhadap perbuatan kita. Semua menjadi saksi, karena itu kan makhluk Allah. Jadi aktivitas kita terekam pada lingkungan. Nah, fungsi dan peran tanah yang kedua adalah menyediakan unsur-unsur utama untuk menopang kehidupan, terutama kehidupan tanaman. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah menopang kehidupan tanaman. Jadi kita hanya nanti nebeng makan bagian tanaman. Karena hanya tanamanlah yang bisa hidup sendiri dengan memanfaatkan energi dari matahari membentuk dirinya. Tidak ada makhluk lain. Makanya hargailah tanaman. Jangan kita hargai hanya karena melihat buahnya. Dia juga pensuplai oksigen bersih. Jadi oksigen bersih yang dihirup itu ya, itu berasal dari tanaman. Jadi dia memperbaiki siklus oksigen. Bahkan tanaman itu berfungsi, dia mengikat apa yang disebut dengan karbon, ya, CO2 yang berbahaya kalau naik ke atas. Kalau banyak di atmosfer itu, itulah yang menyebabkan sekarang terjadinya pemanasan bumi. Kenapa? CO2 yang mestinya diikat oleh tanaman, karena tanamannya dirusak oleh manusia, dirusak terumbu karang yang mengikat karbon itu lepas ke atas. Awal penciptaan alam semesta ini, itu hanya diciptakan Allah 0,03% di atas kita ini, di atmosfer ini. Sudah diteliti, itu diamati 100 tahun terakhir ini sudah meningkat. Itulah yang menyebabkan kenapa ini bumi tambah panas. Karena karbon ini disebut gas rumah kaca namanya. Mungkin sudah sering saya sampaikan ya. Itu ibaratnya CO2 dan ada namanya metan itu yang melapisi atmosfer di atas. Ibaratnya itu kaca yang melapisi mobil ya, kaca mobil. Coba kalau kita parkir mobil di bawah, kena sinar matahari, lama kelamaan itu kan panas di dalam. Kenapa sinar matahari itu bisa tembus ke dalam, tetapi setelah masuk ke dalam itu tidak bisa lagi keluar. Maka dia berputar, akhirnya menjadi panaslah ruang mobil itu. Begitulah bumi sebenarnya. Apa yang menjadi kaca itu tadi salah satunya adalah CO2, karbon. Dan mestinya karbon diikat oleh tanaman, manusia merusak tanaman.
Jadi saya katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya itu sudah ada informasinya dalam Al-Quran. Allah sudah menyampaikan, Sahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di lautan itu akibat dari ulahnya manusia, dan pasti aku akan tunjukkan ulahnya. Liusikahum ba'dal Sahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liusikahum ba'dal amilu. Pasti aku akan tunjukkan akibat ulahnya manusia. Inilah ulah manusia ini, terjadi pemanasan bumi. Dan itu luar biasa, Pak. Hadirin para jemaah, luar biasa itu dampaknya. Hujan sudah tidak bisa lagi diprediksi. Es di daerah kutub di sana sudah mencair. Itu ada tempat di sana di Swiss itu namanya Titlis. Itu di situ gunung es abadi sudah mulai mencair sekarang. Jadi suatu saat itu kemungkinan daerah-daerah pinggir pantai itu akan tenggelam. Karena es abadi itu sudah mulai mencair, mencari tempat yang rendah. Hadirin sidang jamaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai bahan renungan yang pertama, bahwa unsur tanah dan air sebagai penyusun badan fisik kita, yang menyusun jasad kita, itu suatu saat akan kembali nanti ke asalnya. Hanya sementara, bahkan ada yang beranggapan bahwa badan fisik hanya tumpangan jiwa dan ruh yang juga nanti akan kembali bertanggung jawab kepada pemiliknya. Yang kedua, sifat dan sikap tanah dalam menopang sistem kehidupan kita dapat menjadikan referensi rujukan untuk bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita. Apa sifat-sifat tanah untuk siap untuk menopang kehidupan? Salah satunya keikhlasan, ketawaduan. Kalau itu ada dalam diri kita, itu modal utama kita dalam berinteraksi kehidupan sosial kita. Konsisten, kepatuhan, pengorbanan. Coba misalnya kalau tanah protes, kalau kita mau tempati untuk membuang hal-hal atau kotoran, dia protes untuk itu. Pernah ke protes? Dia siap untuk ditempati untuk melakukan segala aktivitas kita. Berarti di situ ada keikhlasan, di situ ada kemauan mau berkorban. Yang berikutnya bagian renungan bahwa hakikat tanah sebenarnya adalah bersih. Apa buktinya? Dapat digunakan sebagai bahan untuk pensucian diri, untuk melaksanakan ibadah ketika tidak ada air. Berarti dia sebenarnya suci. Dipakai tayamum kan? Sehingga menurut Guru Taqi Haji Nasaruddin Umar bahwa unsur tanah dan air dari sisi spiritual untuk mensucikan diri sebenarnya itu sama. Hadirin sidang jamaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira itu yang menjadi motivasi, mudah-mudahan mencerahkan apa yang saya sampaikan, bahwa mari kita bersikap bijak terhadap seluruh unsur-unsur yang ada di luar diri kita atau unsur lingkungan, karena pada hakikatnya unsur yang ada di luar diri kita adalah pembentuk diri. Barang siapa yang menghargai lingkungan, pada hakikatnya menghargai dirinya. Barang siapa yang menghargai air, pada hakikatnya menghargai dirinya. Barang siapa bertindak bijak terhadap tanah, itu hakikatnya dia bertindak bijak terhadap dirinya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau tambahkan, saya persilakan. Kalau ada yang mau menambahkan, ya Ji, silakan. Tidak. Iya. Oh, iya. Oke. Iya, di dalam kajian klimatologi yang saya ajarkan itu salah satunya itu diajarkan itu membuat hujan buatan.
Tetapi setelah saya sadar itu, saya koreksi itu. Sebenarnya bukan hujan buatan. Tidak ada orang yang mampu membuat hujan. Yang tepatnya adalah hujan yang dipicu. Karena hanya sebenarnya kita sudah tahu ciri-cirinya awan, bahwa ini awan sebenarnya sudah siap untuk jatuh jadi hujan. Cuma daya tariknya ke atas itu masih kuat karena besaran uap-uap air yang membentuk awan itu masih perlu bertambah untuk supaya nanti gravitasi bumi itu lebih kuat daripada daya tarik ke atas. Makanya diberikanlah apa yang biasa diberikan, salah satunya urea, pupuk urea itu ya, unsur urea yang diberikan karena urea itu kan bisa mengumpulkan uap-uap air menjadi besar. Jadi akhirnya bisa dipicu. Ya. Oh ya, yang mungkin yang dimaksud ini pawang hujan. Ini mungkin ini sering menjadi pertanyaan. Tetapi sebenarnya begini, ada memang orang yang diberikan kemampuan ya, tetapi saya tidak berani untuk menjawab secara pasti. Tetapi kenyataannya kan ada. Kenyataannya ada yang bisa mungkin tetap turun pada hari itu, tetapi dia pindah. Karena ya mudah-mudahan bukan kekuatan sihir, tetapi ada kan yang nyata itu. Misalnya kalau ada penganting itu kan biasa ya, supaya katanya tidak hujan itu ada pawang hujan. Ada juga yang bisa mendatangkan. Wallahu alam, saya tidak bisa jawab secara pasti, tetapi kenyataannya ada. Inilah yang kita coba memang bagaimana nanti melengkapi ilmu, bahwa kalau dia sudah kenyataan itu harus kita cari kira-kira kemungkinannya terjadi itu dari mana sebenarnya. Kalau bagus pendekatannya yang jadi pawang, ya boleh jadi karena dia diterima doanya kan. Ya, itu saya tidak bisa jawab secara pasti kalau yang terkait dengan pawang. Kalau terkait hujan buatan tadi itu saya sudah koreksi bahwa sebenarnya bukan hujan buatan, hujan yang dipicu. Supaya kita tidak sombong sebenarnya bahwa tidak ada yang mampu membuat hujan. Saya kira itu karena sudah masuk waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.